Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ristayani. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Humaniter Internasional sebagai salah satu bentuk ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum humaniter internasional dalam hal terjadinya perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 yang mana diampu oleh Ibu Heni Rohaini sebagai dosen pengampu. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan kriteria kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional. Nah, sebelumnya kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang telah dikenal cukup lama. Istilah kejahatan perang sendiri mulai populer dan masyarakat internasional setidak-tidaknya semenjak dilaksanakannya pengadilan kejahatan perang Nuremberg dan Tokyo. Kejahatan perang menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Menurut konstitusi Nuremberg, kejahatan perang yang identik dengan violators of the laws or custom of Rome Cup, namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perlakuan yang menyakitkan atau deportasi terhadap buruh atau untuk tujuan lain dari penduduk sipil atau dalam wilayah yang dikuasai, pembunuhan atau perlakuan yang menyakitkan terhadap tawanan perang atau orang-orang di laut, pembunuhan sandera, merampas barang milik publik atau pribadi tanpa alasan dan menghancurkan kota, desa, atau permusnahan yang tidak sah untuk kepentingan militer. Statuta ICTY di dalam pasal 2 disebutkan memiliki kewenangan untuk menghukum mereka yang melakukan memerintahkan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa yang mencakup tindakan-tindakan yang ditunjukkan kepada orang atau benda yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa, yang mana Konvensi Jenewa ini melindungi antara lain pembunuhan secara sengaja, penyiksaan atau perlakuan secara tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis, penghancuran, dan perampasan barang-barang dalam skala yang luas tanpa mempertimbangkan kepentingan militer, serta dilakukan secara tidak sah dan secara sembarangan. Pasal 51 KJ 11, Pasal 130 KJ 3, dan Pasal 147 KJ 4 dipakai untuk membedakan antara kejahatan perang yang terjadi dalam konflik bersenjata internasional dengan kejahatan dilakukan dalam konflik internal atau domestik, yang mana terdapat dalam Pasal 4 Jungto Pasal 147 Konvensi Jenewa 4 yang terdiri dari yang pertama, pembunuhan dengan sengaja, yang kedua, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, yang ketiga, dengan sengaja menyebabkan penderitaan serius atau luka yang serius terhadap tubuh atau kesehatan, yang keempat, penghancuran yang luas dan pengembalian harta benda yang tidak dibenarkan dari segi kepentingan militer dan dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, yang kelima, memaksa seseorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas pada suatu penguasa angkatan perang musuh, yang keenam, dengan sengaja mengesampingkan hak seseorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi akan haknya atas peradilan yang jujur dan teratur, yang ketujuh, deportasi atau pemindahan secara melawan hukum atau pengurungan secara melawan hukum, dan yang terakhir, penyanderaan. Nah, dalam Statuta Roma, tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 mencakup pada tindakan yang ditunjuk terhadap orang atau benda yang dilindungi dan ternyata sama dengan uraian kategori kejahatan seperti dalam Statuta ICTY, yaitu yang pertama, pembunuhan secara sengaja, yang kedua, penyiksaan atau perlakuan secara tidak manusiawi termasuk eksperimen biologis, yang ketiga, secara sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau luka-luka serius bagi tubuh atau kesehatan, dan yang keempat, penghancuran dan perampasan barang-barang dalam skala yang luas tanpa pertimbangan keperluan militer. Nah, bentuk-bentuk kejahatan ini ada dua. Yang pertama, bentuk kejahatan perang yang diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 8, yang mana mahkamah mempunyai jurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut. Yang kedua, untuk keperluan statuta ini atau kejahatan perang, yang berarti pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949. Selanjutnya yaitu penegakan kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949.
Konvensi Jenewa tahun 1949 mengatur mengenai perlindungan korban perang yang meliputi perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Keempat, hasil dari Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut belum memuaskan dalam penyelesaian perang atau konflik bersenjata pada tahun 1977. Dan Konvensi Jenewa 1949 berlaku pada saat terjadi perang dan setelah perang berakhir, yang lebih menitik beratkan pada penyelamatan pihak korban dan keadaan perang sengketa bersenjata. Nah, selanjutnya itu Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc. Yang kedua, International Military Tribunal Nuremberg. Yang ketiga, ICTY. Yang keempat, ICTR. Dan Peradilan Pidana Internasional yang bersifat tetap. Nah, pengadilan ini mengatur dan menghukum kejahatan perang internasional. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi material terhadap 4 jenis tindak pidana, yaitu genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga kejahatan perang, dan yang keempat kejahatan agresi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.